Udah kayak dewa aja nih gue disuruh jadi penentu nasib. Kali ini yuk coba-coba deh. Kok kamu pencet-pencet sembarangan sih? Padahal konsekuensinya mama tuh bisa metong. Tunggu. Mama jelasin dulu deh maksudnya apa. Kalau kamu salah menentukan nasib orang sebanyak 3 kali, kita semua bakal metong sekeluarga. Ya elah, tenang aja. Percayakan pada anakmu yang berbakti ini. Aduh, bungulnya kanakan nih pada itu mah asli aja. Pusing unda. Halo Keisha, lo adalah orang pertama yang harus gue tentukan masuk ke dalam surga atau neraka. Udah deh, cukup main-mainnya. Keisha, tadi tuh lo kecelakaan. Masa lo lupa? Bego bener. Ya ampun, penentu nasib masa kasar. Ya udah cepet masukin gue ke surga ya. Tunggu dulu. Kayaknya lo lebih cocok masuk ke neraka. Hei, semasa hidup gue selalu berbuat baik ya. Kenapa lo tega banget sama gue? Nggak denger. Ini kan tempat gue, jadi suka-suka gue. Sana pergi. Sekarang saatnya keliling. Lah, Vel, sekarang lo jadi penentu nasib. Kalau gitu lo kerja aja sama gue gimana? Ngapain gue kerja sama orang hidup? Jangan salah, gue tuh bisa kasih lo 1 miliar per hari. Buset, bisa jadi orang kaya dan traveling kemana-mana gue. Dan kerjanya juga gampang. Pokoknya lo ikut dulu deh ke rumah gue. Ya udah, tapi tunggu ya, gue tentukan nasib lo dulu. Gue kan belum metong. Mana bisa lo tentukan nasib gue? Loh, tapi, aduh, Tiara tadi mana? Gue kehilangan jejaknya. Woi, lo penentu nasib kan? Dari tadi gue cari kemana-mana loh. Dela, lo udah metong? Iya, gue udah dihabisi sama Tiara. Apa? Itu artinya nyawa gue juga dalam bahaya, soalnya gue lagi kerja sama Tiara. Gue juga gugur pas lagi kerja sama Tiara. Ya udah, karena lo udah ngasih gue info, gue masukin lo ke surga aja deh. Makasih banyak. Tiara, sekarang pekerjaan apa yang harus gue lakuin? Gak sulit kan? Apapun yang gue mau pasti lo kabulin kan? Ya iyalah, Ti. Siapa yang gak mau 1M per hari? Oke, kalau gitu gue punya pengakuan kalau sebenarnya gue tuh udah metong. Cepat masukin gue ke surga. Itu doang. Sebenarnya gue udah feeling kalau sebenarnya lo udah metong. Ya udah, kalau gitu. Nah, gitu dong. Lah, kalau dia udah nggak ada, terus siapa yang gaji gue? Jawab pertanyaan, kali ini temanya binatang. Aduh, gimana nih, Mah? Pakai nanya lagi ya, ikutlah karena imbalannya tuh bakal tinggal di istana. Kalau kayak gitu, aku bisa dapat kekuasaan dong. Wah, kalau gitu ikut deh. Denger ya, walaupun kamu jadi ratu, bakal tetap mama setir. Pertanyaan pertama, 3 hewan mamalia. Mamalia itu apa? Ya ampun, patah saja kamu ranking terakhir. Ampun, Mah. Iya deh, aku jawab asal. Anjing, kucing, gajah. Bener, Mah. Bagus, kamu harus tebak 4 lagi supaya bisa jadi ratu. Mama percaya sama kamu. Perasaan aku yang ikut, kenapa jadi mama yang ambis dah? Keisha, gue yakin lo pintar biologi kan? Kalau gitu cepetan bantuin gue. Oh, jadi lo ikut jawab pertanyaan. Gue nggak bisa bantuin, nanti sama aja lo nyontek dong. Udah, nggak apa-apa, nanti gue bagi-bagi deh imbalannya. Seriusan, imbalannya pasti gede kan? Gue dari kecil selalu hidup Kismin, jadi ini adalah perubahan yang besar bagi gue. Oke, yang selanjutnya kakinya kaki 1000. Udah pasti 1000 kan? Lo salah, Vel. Jawabannya tuh 60 sampai 750 kaki. 60 sampai 750 kaki. Wah, makasih banyak, Kay. Sama-sama. Keisha. Waduh, pantas saja tadi dia nggak mau bantuin gue. Innalillahi, kita telah kehilangan salah satu teman kita, yaitu Keisha. Feli, ceritakan kronologinya. Saya nggak tahu, Bu. Mustahil banget Bestia nggak tahu kalau temennya metong. Feli, kamu harus jujur, karena Keisha tuh metong tanpa sebab. Tadi dia bantuin saya jawab pertanyaan, Bu. Apa? Kenapa kamu ikutan? Bukannya saya udah himbau buat jangan ikut. Saya nggak denger. Maklum, Bu, telinga Feli kan corek. Males banget, sekarang gue punya saingan. Saingan? Yang ikut jawab pertanyaan hanya kalian berdua, dan hanya satu yang bisa dapat imbalan. Udah pasti gue lah yang bakal jadi ratu sejagat. Apa? Feli, gue kasih lo kesempatan buat ngalah deh. Kalau enggak, pertanyaan yang selanjutnya bakal lebih susah. Kalau gue nggak mau, lo bakal metong di tangan gue. Ya kali gue percaya sama omongannya orang. Buruan, karena kalau udah lewat level 3, lo nggak bakal bisa ngundurin diri lagi. Oke, ini jawabannya telur, larva, pupa, imago. Tuh kan bener? Iya, Ti, gue nurut. Awas aja kalau gue temuin lo masih ikut dalam permainan ini. Semoga aja gue nggak ketahuan sama Tiara deh. Feli, Keisha, please ampun, jangan gentayangin gue mohon. Tenang aja, gue rela kok dikorbanin asal lo bisa lolos dalam permainan ini. Aduh, gimana ya, gue malah jadi tambah beban. Chill, gue bakal bantu lo. Buku, semua jawaban pertanyaan ada di dalam buku itu. Wah, X gak boleh dibuka sekarang. Tunggu nanti pas pertanyaannya muncul. Hei Feli, ngapain lo masih berkeliaran di sini? Jangan-jangan lo masih ikut jawab pertanyaannya? Wah, nantangin. Gue sih udah lolos ya yang keempat, dan gue yakin lo pasti nggak bisa lolos. Emang seberapa susah sih? Kalau lo salah, lo tuh metong. Gue nggak akan kalah. Jawabannya tuh bisa dengar suara benda atau suara manusia. Suara benda dong, soalnya suara manusia udah gue denger tiap hari dan itu sangat menyakitkan. Feli, kamu yang bener aja, masa ngomong sama benda nggak masuk akal dah. Tapi sistem nggak mungkin PHP mah. Gimana kalau kita coba dulu? Ya udah, sekarang coba kamu dengar suara dari tas kesayangan mama ini. Yo wes, mari kita dengar. Nyonya tua itu sok-sokan banget, padahal dia nggak ada nyimpan duit sama sekali di tempatku. Apa katanya? Tas ini nggak bilang apa-apa kok mah. Tuh kan kekuatan kamu itu palsu, makanya jangan sok-sokan.
Padahal aku cuma gak mau bikin mama malu. Tapi lebih baik diem kan? Ya ampun Feli, dari tadi tuh gue nyariin lo. Langsung aja to the point. Si Tasya yang misterius itu punya benda misterius juga di dalam tasnya. Ya udah sih, mungkin itu privacy buat dia. Asal lo tahu, tadi pagi gue dapat himbauan katanya kita semua tuh gak boleh masuk ke sekolah. Hah? Jangan-jangan di dalam lokernya ada bung-bung? Kayaknya gak sampai sejauh itu sih Vel. Ya udah lo tenang aja, dengan kekuatan baru gue bakal selidikin. Padahal aku tahu sesuatu tapi majikanku nggak bisa denger. Oke, kalau gitu pinjem ya. Kenapa dibawa? Ih, padahal mulut gue masih bau jigong. Oke, jadi sekarang gue harus apa nih sikat Feli? Lo saking gak ada temannya jadi ngomong sama benda nih. Kayaknya kita harus pertimbangin lagi buat masukin Feli ke geng kita, Ti. Oh, nggak usah kok. Terima kasih ya. Gue nggak butuh geng kalian. Wah, berani-beraninya nih anak nolak masuk ke geng kita. Padahal geng kita adalah yang paling bergengsi kan, Del? Maaf, gue nggak punya banyak waktu nih. Tampar aja mereka supaya mereka semua diem. Kita harus cepet nih. Apa lo liat-liat? Maafin gue ya. Aduh. Woi, apa-apaan? Ih, kabur. Sikat, lo udah ngendalin gue selama ini. Awas aja kalau lo bohongin gue ya. Langkah selanjutnya kamu harus ketok pintu itu. Kamu harus bikin Bu Guru menemuimu. Apa bener? Ya ampun, masa nggak percaya sih aku sikat gigi bestimu? Oke. Bu Guru, ada apa sih? Jangan ganggu saya ya. Bukannya saya udah himbau buat seluruh siswa jangan datang ke sekolah. Nggak usah gugup, langsung aja tanya tasnya Tasya. Bu Guru pasti tahu. Ibu ada nyembunyiin bendanya Tasya. Kamu tahu dari mana? Jangan-jangan kamu orang yang diutus sistem buat buang benda itu. Iyain aja supaya kamu dapet. Iya Bu, bener. Oke, kalau gitu bawa benda ini ke ujung sekolah. Hah? Ternyata cuma tas. Cepet bawa tas ini sebelum Bu Guru berubah pikiran. Isinya berharga banget. Saya kan udah peringatin jangan dibuka. Cepet pergi sebelum tas itu membawa malapetaka bagi kita semua. Feli, jangan buang tas itu. Lah tadi gue disuruh sama Bu Guru, Tasya. Sebenarnya tas aku disita sama Bu Guru karena orang-orang pada nyiptain rumor yang gak jelas. Oh gitu. Jadi sebenarnya isinya apa sih? Tasya ini orangnya fake, jadi kamu jangan sekali-sekali percaya sama omongan dia. Kamu balikin aja ke aku, nanti tasnya aku bukain. Tasya mau mancing kamu supaya kamu buka tasnya, jangan pernah buka. Gak usah lo yang buka, biar gue yang buka. 3, 2, 1. Bisa tahu kehidupan lampau atau kehidupan depan? Kehidupan lampau dong. Jadi gue bisa tebak orang-orang itu reinkarnasi sebelumnya jadi apa sih? Liatin punya mama dong. Mama penasaran banget kira-kira sebelum jadi manusia mama jadi apa ya? Kecoa mah. Pantes saja aku gak suka banget loh sama mama. Apa kamu bilang pantes saja orang-orang pada bilang mama bau? Ih, pakai deodoran gih. Aku ke sekolah dulu ya. Kalau kamu ke sekolah dengan mulut kamu yang super tajam itu, kamu bakal dijauhin sama semua orang. Playing victim dulu dong. Baru kali ini ada orang tua yang ngajarin playing victim. Iya, oke. Yo, what's up sis? Kelihatannya lagi bahagia banget nih. Iya, nggak tahu kenapa tiap di dekat lo gue tuh ngerasanya bahagia banget. Walaupun kadang nyesek juga. Hah? Sebelumnya lo jadi bunga mawar. Lo bisa ngelihat kehidupan lampau gue. Kekuatan gue keren banget dan langka kan? Wah gila sih, lo harus pakai kekuatan lo itu di Bu Guru. Emangnya Bu Guru mencurigakan? Semua orang punya riwayat hidup dan terpampang di perpustakaan kota. Tapi cuma Bu Guru yang gak ada. Ya mungkin aja itu privasi bagi dia. Kalau menurut gue sih ada yang mencurigakan. Pak, permisi pas, saya mau masuk ruangan itu. Gak bisa, mulai sekarang ruangan ini dijaga oleh saya. Kok gitu? Ini tuh permintaan dari Bu Guru. Karena Bu Guru tuh lagi was-was sama seseorang. Terhadap orang yang punya kekuatan bisa melihat kehidupan lampau. Iya, pasti sekarang berita itu sudah tersebar luaskan. Makanya cepet pergi supaya kamu gak dicurigai. Kalau kayak gini caranya gimana cara gue lihat? Kamu bilang apa? Enggak Pak, saya pamit. Untung aja berhasil ngelindungin tuh anak. Vel, lo gak melayat? Melayat? Emangnya ada yang metong? Iya, pas satpam barusan metong. Katanya sih dihabisin. Loh, barusan aja ngomong sama gue. Iya, sayangnya aja gak ada yang tahu. Jangan-jangan ini semua karena gue, Kay. Barusan gue dapat notif katanya Bu Guru sedang gencar mencari orang yang punya kekuatan kayak lo. Gue mohon, Kay, jangan bilang siapa-siapa ya. Gue gak mau nyawa gue terancam. Lo tenang aja, gue kan sahabat sejati lo. Vel, lo lagi sembunyi dari Bu Guru kan? Tenang aja, gue bisa bantuin lo. Wah, makasih banyak ya. Tapi kok lo bisa tahu kalau gue mau sembunyi dari Bu Guru? Gue yang ngupik pembicaraan lo sama Kesha, jadi gue tahu kekuatan lo itu. Ya udah, tunjukin jalannya ke gue. Gue harus sembunyi di mana? Lo tenang aja, tempat yang gue siapin aman tentram. Tunggu, gue harus buktiin sebenarnya gue harus percaya sama lo atau enggak kehidupan lampau. Kenapa? Sebelumnya lo cuma jadi semut. Ya ampun, amalan segede apa lo sampai bisa jadi manusia sekarang? Weh, itu Bu Guru udah mulai razia. Cepet ikut gue. Iya, tunggu. Ngapain gue takut sama Bu Guru? Karena emang tujuan gue buat ngeliat kekuatan dia kan. Ngapain gue ikutin arahan dia? Sudah tahu ya? Terima kasih atas kerjasamamu, Tiara. Bu Guru, ini kesempatan gue kan. Kehidupan lampau Bu Guru. Kembaran tompel atau kembaran kuku? Coba hal baru dong. Ya ampun, ini tompel apaan? Kok gak bisa hilang? Aku pilih kembaran tompel, Ma. Muka kita jadi lucu loh. Apa-apaan sih kamu? Kenapa harus ikutan kembaran tompel segala? Aku tuh pengen jadi orang yang berguna. Mama kenapa sih? Berguna dari mana? Kalau kamu keluar rumah, kamu bisa diincar sama semua orang karena
karena hal ini. Padahal mereka juga nggak ada yang tahu kalau gue yang pilih kembaran Tompel. Hai everybody, gimana Tompel baru kalian? Nyokap lo barusan nelfon gue, katanya gue harus jagain lo. Ya elah, masa langsung ketahuan kalau gue pemilih Tompel? Kata nyokap lo jangan sampai ada yang tahu kalau lo tuh si pemilih. Kalau gitu kita hapus aja Tompelnya gimana? Gimana caranya? Ini kan Tompel permanen, lagi pula di wajah kita jadi unik loh. Daripada pusing, mending tanya Dola biar hemat waktu. Nama apaan tuh? Gue baru denger. Udah langsung aja pakai aplikasi Dola, ketik pertanyaan gimana cara hilangin tinta, kirim, udah kan? Wih, keren juga langsung dijawab. Jadi bisa pilih solusi terbaik nih. Yang paling penting aplikasinya Gretong tanpa limit, tersedia di Google Play maupun App Store. Gue lagi coba cara dari Dola nih, udah lumayan pudar gak sih? Loh, tapi kok makin lama, mending lo pulang sekarang deh, Vel. Kenapa emang? Loh, kok warnanya jadi kayak gini sih? Soalnya, ya ampun, kayaknya sistem ngelarang gue buat tahu alasannya. Gue terpaksa pakai masker nih. Feli, kamu ini ke kelas tapi nggak menghargai saya banget. Masa kamu pakai masker? Tetapi lepas atau kamu berdiri di lorong. Sok-sokan banget sih Feli, pasti ada yang disembunyiin sama dia tuh, Bu. Ih, kompor banget sih lo. Kebetulan saya lagi cari si pemilih kembaran. Kalau gitu kita lakuin pemeriksaan. Asik, Tompel gue udah periksa tapi kan udah terpampang, jadi nggak mungkin dicurigain. Si pemilih itu kan tompelnya beda daripada yang lain. Emang kalian mau apain orang itu? Kita harus basmi si pemilih tompel itu, soalnya udah bikin wajah kita ada nodanya. Saya kebelet pupita, izin ya Bu. Aduh, ternyata tompelnya nggak bisa diapa-apain lagi walaupun gue yang pilih. Tapi gue nggak bisa apa-apa, nggak berdaya. Feli, Mama udah tunggu kamu dari tadi. Aku harus gimana, Ma? Harusnya aku dengerin Mama dari awal. Makan permen ini, nasib kembaran tompelnya bakal berubah. Mama kan mama kandung aku, jadi pasti aku percaya, Ma. Tunggu beberapa menit, nanti efeknya mulai bereaksi. Aku ngerti, Ma. Saya kembali, Bu. Ini ada apa, Bu? Jangan peduli mereka tuh pada malas dan gak dapet tompel, makanya wajar aja metong. Saya bener-bener speechless. Oh ya, dari tadi saya cari si pemilih tompel, katanya sih dia dapat warna merah. Kalau gitu buka maskermu sekarang, dari tadi saya curiga sama kamu. Habislah gue. Kamu takut? Enggak Bu, saya buka sekarang ya. Semoga ada keajaiban.